Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Nuralfiansyah. Saya CPNS Kementerian Perhubungan Angkatan 24, dan ini merupakan tugas pelatihan dasar CPNS Agenda 1. Kalau misalkan sekarang kita nanya ke orang-orang gitu, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Mungkin bakal banyak yang bilang kalau kelebihan bangsa Indonesia itu ada di potensi alamnya yang sangat luar biasa. Atau ada juga yang mungkin berpendapat kalau kelebihan bangsa Indonesia itu adalah Indonesia memiliki keanekaragaman yang dibalut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi menurut saya, ada satu kelebihan bangsa Indonesia yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, yaitu bahwa masyarakat Indonesia itu pintar-pintar. Kenapa saya bilang gitu? Survei dari SwiftKey merupakan sebuah aplikasi keyboard internasional. Dia menunjukkan bahwa negara dengan trilingual terbanyak adalah Indonesia. Nah, jadi sebanyak 17,4% masyarakat Indonesia itu merupakan seorang trilingual, yang artinya mereka adalah orang yang mampu menguasai 3 bahasa yang berbeda. Kemampuan bilingual atau bahkan trilingual itu tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Sebut saja masalah karir. Ketika kita mampu menguasai berbagai macam bahasa, tentu itu akan meningkatkan karir kita. Apalagi kita sekarang hidup di dunia industri 4.0, di mana sumber daya manusia itu tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga menyeberang antar negara. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia, itu menjadi kekurangan bangsa Indonesia. Kurang kesadaran dalam apa? Banyak banget. Kekurangan kesadaran dalam hal kebersihan, kurangnya kesadaran dalam mentaati sebuah peraturan, kurangnya kesadaran akan kesehatan diri sendiri dan orang lain, kurangnya kesadaran akan pentingnya edukasi bagi seseorang, dan masih banyak lagi. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa bangsa Indonesia terpilih menjadi 10 negara terendah dalam tingkat literasi. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa Kementerian Kesehatan mengeluarkan riset yang menyebutkan bahwa hanya sebatas 20% masyarakat Indonesia yang sudah peduli terhadap kebersihan di lingkungannya. Potensi yang menurut saya saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia adalah fenomena bonus demografi. Nah, sebuah negara itu bisa memanfaatkan fenomena bonus demografi yang ada apabila negara tersebut telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia kerja itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, penduduk usia kerja itu harus bisa diserap oleh pasar kerja yang tersedia. Dan yang ketiga adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, apabila ketiga syarat ini tidak bisa dipenuhi oleh sebuah negara, maka akan memunculkan beban demografi yang akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di negara tersebut. Sementara itu, bila sebuah negara sudah bisa mengatur fenomena bonus demografi yang terjadi, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak positif terhadap negara tersebut. Misalnya, menambah laju perekonomian di negara tersebut, serta memberikan perubahan terhadap kesejahteraan di bangsa dan negara tersebut. Selanjutnya juga bisa menggerakkan roda perekonomian yang nantinya akan berdampak terhadap kekuatan negara tersebut di dunia internasional. Mau di Ayunda? Saya yakin kemarin banyak banget laki-laki yang mengalami hari patah hati nasional karena sosok yang didambakan, sosok yang diidam-idamkan oleh kaum pria itu sudah diakuisisi oleh warga negara asing. Tapi poinnya adalah bahwa Maudy Ayunda ini merupakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif yang bisa dicontoh ataupun diteladani oleh masyarakat Indonesia, salah satunya dalam hal bela negara. Nilai bela negara yang ditunjukkan oleh sosok Maudy Ayunda itu bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, dan mungkin yang terakhir yang kita tahu adalah menjadi juru bicara dalam presidensi G20 Indonesia. Nah, yang kedua adalah Belva Devara. Dia merupakan staf khusus Presiden bidang inovasi di tahun 2019 sampai 2020. Di luar dari polemik kepentingannya terkait dengan kartu prakerja, Belva Devara menurut saya
bisa dijadikan tokoh inspiratif terkait dengan nilai-nilai bela negara yang bisa dijadikan teladan ataupun contoh bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Karena kembali lagi seperti Maudy Ayunda tadi, Belva Devara merupakan seseorang yang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional dalam hal pendidikan, dan juga dia bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak Indonesia agar bisa melakukan pembelajaran secara daring atau online. Karena Belva Devara merupakan seorang pendiri sekaligus CEO dari Ruang Guru. Dan yang ketiga adalah Apriani Rahayu, seorang atlet badminton yang sangat berprestasi di bidangnya. Kegigihan Apriani Rahayu dalam berlatih badminton, kemudian juga motivasinya yang sangat kuat, dan tentu saja rasa cintanya terhadap tanah air, itulah yang membuat Apriani Rahayu bersama dengan Gracia Poli bisa menjadi peraih medali emas dalam Olimpiade Tokyo tahun 2020 kemarin. Dan hal ini pula yang membuat saya memasukkannya ke dalam tokoh inspiratif dalam hal menunjukkan nilai-nilai bela negara. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat.